Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies, Celios, Media Wahyudi Askar, menilai reshuffle yang membuat Sri Mulyani Indrawati dilepas dari jabatan Menteri Keuangan tidak lepas dari kondisi psikologis dan politik yang dialaminya setelah menjabat terlalu lama. Sri Mulyani menjadi salah satu nama yang terkena perombakan kabinet pada Senin, 8 September 2025. Selain Sri Mulyani, menteri lain yang dirombak ialah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, P2MI, Abdul Qadir Karding, Menteri Koperasi, Menkop, Budi Aris Setiadi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo. Sri Mulyani digantikan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, Purbaya Yudi Sadewa. Adapun menurut media Wahyudi, apa yang dialami Sri Mulyani, dalam literatur administrasi publik, terdapat istilah diminishing return of effect. Konsep ini menggambarkan penurunan efektivitas setelah seseorang menduduki posisi strategis dalam periode panjang. Ia menambahkan, posisi Menteri Keuangan memiliki beban dan tekanan sangat besar. Sorotan publik yang tinggi membuat Sri Mulyani rentan mengalami kelelahan birokrasi. Birokratik fatigue atau kelelahan birokrasi merupakan kondisi stres atau kelelahan emosional dan mental yang dialami oleh individu akibat terlalu banyak aturan, prosedur, atau birokrasi yang tidak perlu dalam suatu organisasi atau sistem. Media menilai reshuffle terhadap Sri Mulyani bisa dipahami sebagai langkah untuk menjaga kualitas pengambilan keputusan negara. Sri Mulyani sebelumnya dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 sebagai Menteri Keuangan. Namun, pada 8 September 2025 ia resmi diberhentikan dari jabatannya setelah hampir 11 bulan menjabat. Diketahui, Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, maupun Joko Widodo, Jokowi. Pada 5 Desember 2005, SBY mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Jusuf Anwar. Lalu pada tanggal 5 Mei 2010, Sri Mulyani ditunjuk menjadi salah satu dari 3 Direktur Pelaksana Bank Dunia, menggantikan Juan Jose Dabov. Lalu, pengunduran diri Sri Mulyani itu berdampak negatif pada situasi ekonomi di Indonesia, seperti stock exchange yang menurun sebesar 3,8%. Nilai rupiah turun hampir 1% dibandingkan dolar. Hal tersebut merupakan penurunan saham Indonesia yang paling tajam dalam 17 bulan. Kejadian ini disebut sebagai Indonesia's loss and the world's gain, kerugian Indonesia dan keuntungan dunia. Beredar isu, pengunduran dirinya saat itu disebabkan oleh tekanan dari pihak lain, terutama dari pengusaha dan Ketua Partai Golongan Karya, Abu Rizal Bakri. Pasalnya, Abu Rizal Bakri diduga mempunyai ketidaksukaan terhadap Sri Mulyani akibat penyelidikan oleh Sri Mulyani terhadap penggelapan pajak dalam jumlah besar pada Bakri Group. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.